Ada Ronald. Hai Ronald. Hai. Ada Bintang. Hai. Ada Dia, ada Nelly, ada Angeli, dan ada Alfianti. By the way, juga ada Hamelia. Oke, sebelumnya di sini coba kita tanya beberapa orang kira-kira. Hai Hamelia. Halo. Hamelia Hadi. Oke. Oke, kita nanti sambil sapa-sapa. Hai Angeli. Hai Angeli. Hai. Angeli dari mana? Dari tadi kan? Dari mana Angeli? Maksudnya sekolahnya atau kotanya atau apa? Semuanya boleh. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Lex Mundi. Di mana tuh? Di Jalan Alejus. Jakarta? Iya, Jakarta. Oke. Yang belakangnya Petojo. Oke. Ya, so welcome ya di Mobarjuko session ini. Oke. Selanjutnya teman-teman yang baru gabung, terima kasih sudah gabung. Kita sambil nunggu yang lainnya juga. Hari ini, sore ini yang ya kalau di Bandung ini kelihatan sedikit mendung, tapi moga-moga hati kalian nggak mendung ya. Kita cerahkan di sini. Tentunya kita akan bahas tentang why online presentation saat ini tuh kayak kita tuh butuh banget gitu, teman-teman ya. By the way, ngomongin soal pandemi, yang dimana pandemi ini mau nggak mau kita dihadapkan pada kegiatan yang serba online, teman-teman. Ya, termasuk sekolah, meeting, ya, dan mungkin nanti wawancara kalau kamu udah lulus kuliah, kamu dapat pekerjaan, atau bahkan ketika akan kuliah, kamu akan wawancara, akan online, ya, ataupun di dalam pembelajaran sehari-hari, ya kita butuh yang namanya presentation, ya biasanya dosen ataupun ibu guru, bapak guru, ya mungkin Anda juga mengalaminya, menuntut Anda untuk selalu bisa mempresentasikan materi secara online, gitu kan teman-teman ya. So by the way di sini ada yang pernah melakukan presentasi secara online di hadapan teman-teman, di hadapan bapak guru, di hadapan dalam konteks kuliah, dalam konteks sekolah maupun pekerjaan, ada? Gimana Alfianti? Hai Alfianti. Halo. Alfianti, masih SMA kah? Atau udah kuliah? Udah kuliah. Di mana? Di Mercu Buana. Oke, so pasti dong dirimu sering banget nih. Ya, dosen menugaskan untuk presentasi. Iya nggak? Nggak terlalu sih. Lebih ke pas online ini kayak gimana? Pernah nggak presentasi online? Pernah. Oke, kayak gimana tuh? Agak ribet nggak menurut kamu? Enggak sih, karena kan kalau online masih bisa dibaca materinya gitu kan. Terus juga nggak terlalu deg-degan juga. Bener banget ya. Jadi karena online kita bisa istilahnya membaca materi ya secara kita nggak kelihatan gitu ya dibandingkan dengan face to face gitu kan. Kemudian juga kadang ya kita bisa off kamera gitu yang which is sebenarnya jangan dilakukan ya, jangan dibiasakan. Kenapa? Karena ini menurut Burhan Bungin dalam suatu seminar, beliau mengatakan bahwa era ini sebenarnya udah kita lakukan jauh sebelum pandemi ini. Nah, pandemi ini membuat segalanya berubah, banyak hal yang berubah. Jadi yang namanya digitalisasi sebenarnya harus dirasakan seperti kehidupan biasa gitu. Yang namanya pertemuan online ini seharusnya dirasakan seperti pertemuan secara face to face, di mana ketika Anda masuk kelas, which is itu online, Anda harus tetap merasakan ini adalah kelas. Jadi Anda harus bisa menampilkan diri Anda gitu. Jadi suasananya nggak kaku. Kadang ibu bapak dosen ketika mengajar itu sedikit agak kesulitan kalau misalnya students-nya itu kebanyakan tutup kamera gitu ya, padahal ini adalah kelas di mana kita harus merasakan yang ini adalah
perkuliahan. Kita harus fokus terlihat hadir di sana. Karena kadang kalau dipanggil misalnya Ronald tadi ya atau Steven, kok sepertinya namanya ada tapi kalau dipanggil nggak nyaut gitu ya. Nah, itu sesuatu yang susah sekali untuk dirubah, maksudnya sesuatu yang sebenarnya harus kita berubah mindset kita ya. Oke, untuk lebih jauhnya gimana sih presentasi online itu ya. Di sini kita ada Arvin Aji. Hai. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi Miss V, Selamat selamat pagi pagi. teman-teman. Oke. Menarik ya. So why? Kenapa nih Arvin tiba-tiba mengatakan selamat pagi? Boleh dong, Arvin silahkan. Oke, terima kasih Miss V atas openingnya. Ya, memang kalau aku ini selalu, walaupun udah siang, udah sore, itu emang selalu semangatnya semangat pagi. Jadi selalu selamat pagi, itu selalu harus disebutkan, walaupun udah siang, malam, kek, mau pagi, kek, pokoknya selamat pagi lah gitu. Ya, Nah. keren. Lihat dari mikrofonnya juga luar biasa ya. Nah, iya. Banget. Karena kan kita tujuannya untuk online presentation, jadi ini dibutuhkan. Betul kan? Very good. Agak budget sedikit nggak apa-apa lah. Tapi kalaupun nggak ada, ya pakai microphone headset juga nggak apa-apa, asalkan jelas teman-teman. Ya, clear ya, yang penting ya, gitu. Siap banget nih lihat Kak Arvin, kayaknya benar-benar siap. Nah, ini seharusnya kayak gini ya di kelas online itu ya, semuanya dipersiapkan biar kelihatan gitu bahwa kita mau belajar gitu. Betul. Oke, Kak Arvin boleh, kalau mau Kak Arvin share screen ya untuk menunjukkan presentasi. Oke, terima kasih Miss V. Selamat pagi sekali lagi teman-teman. Ini aku ada materi pembuka aja mungkin 10-15 menit. Abis itu nanti kita lanjutkan dengan Q&A. Share screen udah oke ya, udah ter-share screen dengan sukses. Oke teman-teman. Selamat datang di Online Presentation Mastery ya. Kita mungkin anggap ini sebagai investasi. Bahkan investasi itu nggak perlu berupa duit ya teman-teman. Dengan teman-teman datang ke sini pun juga kita semua belajar bareng. Even aku pun juga walaupun aku itu adalah speaker, tapi dengan ngajarin teman-teman, dengan kita sharing-sharing itu selalu aku pun juga belajar gitu. Jadi terima kasih yang udah datang dan terima kasih juga sudah mengundang aku selaku alumni BINUS untuk memberikan presentasi ini ke teman-teman. So, perkenalkan sekali lagi, nama saya Arvin Aji. Saya lulusan SICOM, lulusan SICOM waktu itu kemarin baru aja lulus sebenarnya ya, Marketing Public Relation dari BINUS University, dan juga ada sebenarnya ini title QWP ya. QWP itu sebenarnya adalah title untuk Financial Planning. So, sebenarnya dalam presentasi ini kita akan berbicara gimana ada simple step gimana caranya kita bisa memberikan presentasi yang bagus ke audiens kita, dan juga kita belajar personal communication itu yang dibutuhkan tuh elemen-elemennya apa aja gitu. Nah, ini aku akan membuka dengan data yang cukup menarik nih ya. Jadi berdasarkan datanya ya dari studi oleh Dr. Albert Mehrabian ya, Dr. Albert lah ya. Ini ternyata ada yang namanya elemen personal communication, teman-teman. Elemen dari personal communication. Di mana ternyata pas kita berkomunikasi secara personal dengan orang, itu ternyata yang dipersif atau yang paling ditangkap oleh lawan bicara atau bahkan kita sendiri pas komunikasi itu terjadi, itu adalah 7% itu adalah dari spoken word-nya itu apa, 38% itu dari voice and intonation ya, dari suara dan intonasi kita dalam menjelaskan. Dan juga yang paling dilihat adalah 55% dari body language kita gitu. Jadi terkadang pas kita presentasi justru yang paling dilihat orang adalah untuk orang percaya sama kita, untuk melihat kalau wah dia itu adalah speaker yang kredibel ya, ternyata punya mereka melihat cara kita menyampaikan ya, cara kita menyampaikan melalui voice ya, suara dan intonasi kita, dan juga body language kita. Walaupun mungkin terkadang spoken words-nya itu kadang-kadang ya, mungkin kalau kita lihat debat presiden aja, kita sebenarnya kan nggak ngelihat datanya itu benar atau salah gitu yang diomongin presidennya gitu, calon presidennya. Tapi kalau calon presidennya itu atau calon gubernur atau siapapun yang memberikan data itu, ngomongnya itu dengan confident, dengan body language dan intonasi suara yang meyakinkan, maka
audience pun juga akan menangkap gitu. Nah ini sebagai fun fact data untuk pembuka aja supaya kita lebih melek terhadap personal communication. Nah selanjutnya teman-teman, kita ngebahas tentang 8 step simple untuk kita melakukan online presentation ya. Mastering online presentation, dan ini sebenarnya bisa kita aplikasikan nggak cuma di online aja, tapi offline pun bahkan kita bisa aplikasikan. Nah, yang pertama sebenarnya presentasi itu kayak kita jadi pilot pesawat, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita jadi pilot pesawat ya, kita kan ada mungkin di sini kebanyakan udah pernah lah ya yang namanya naik pesawat gitu. Kita kalau naik pesawat ngerasain apa yang namanya 3 fase ini ya, fase take off, fase taxi pas sudah di atas kan cuma ngawang doang sampai tujuan. Terus pas sudah sampai tujuannya landing gitu. Nah, sebenarnya presentasi itu juga mirip lah sama kayak gini ya. Kita kalau jadi pilot kan kita yang mengendalikan pesawatnya ya kan. Kita yang kendalikan pas take off, kita kendalikan pas taxi, kita kendalikan juga pas landing ya. Nah, menurut teman-teman kira-kira sebagai pilot itu kontrol yang paling mereka harus fokuskan itu di fase mana aja sih ya? Yang paling fokus lah gitu. Coba boleh dong di chat ya. Kita agak interaktif sedikit. Silakan di chat. Ya, coba silakan di chat. Ya, ada 3 fase nih. Ada fase 1 take off, 2 taxi, dan 3 landing. Coba silakan di chat. Ini kalau salah juga nggak apa-apa kok, nggak dimarahin, tenang. Semuanya Kak. Oke, mantap. Ya, betul. Jawabannya semuanya. Ya. Nah, tetapi yang paling pilot itu nggak bisa lepas dari setirnya ya. Selalu tangan itu harus disetir, tangan harus taktik tombol, itu adalah di fase take off dan landing, ya kan? Nah, sementara kalau di phase 2 pas udah taxi, pas udah di atas, itu sebenarnya autopilot pun juga bisa, walaupun tetap harus ada kontribusi dari pilotnya. Nah, sama juga sebenarnya, oke, ibaratnya kalau pas take off, oke, kita lihat jalurnya sudah clear atau belum, ada pesawat yang ngantri atau enggak, terus mereka take off. Ya, pas di take off, itu pas mereka naik, mereka harus masih ke kanan, masih ke kiri, terus ada menerobos awan-awan cuaca badai, itu juga harus mereka kontrol gitu. Tapi pas mereka udah di atas awan, udah taxi, udah santai, tinggal ngeflow aja. Nah, sama juga pas landingnya. Landing adalah paling crucial ya. Karena tahap 1 dan tahap 3 ini adalah tahap di mana nyawa orang tuh menjadi menjadi taruhannya gitu. Nah, sama juga sebenarnya dengan yang namanya presentasi. Ya. Fase 1 dan fase 3 itu adalah fokus audiens, itu adalah taruhannya gitu ya. Kalau yang tadi ini fase 1 dan fase ini 3 ya, sorry. Fase 3 itu taruhannya adalah nyawa, yang ini adalah fokus ya. Taruhannya adalah fokus audiens. Di mana pas fase 1 itu gimana ya caranya kita bisa ngehook orang untuk melihat kita kayak, oh oke, ini presentasi penting gitu. Gue harus pay attention nih, kalau enggak ya gue pasti akan ketinggalan gitu. Dan juga pas fase 3, pas landing, gimana caranya untuk kayak wow, orang-orang tuh merespon dengan wow, that was a great presentation gitu. Wah, ini investasi yang bagus banget, gue kesini untuk mendengarkan presentasi ini gitu. Nah, untuk melakukan hal itu ya, ini kita fokuslah untuk sekarang fokus di fase 1 dan fase 3 ya. Kalau konten biasanya udah tinggal ngeflow. Untuk fase 1 biasanya aku pribadi membuka suatu presentasi itu dengan yang namanya ada beberapa ya. Yang pertama adalah dengan data yang menarik ya. Contohnya tadi aku buka presentasinya dengan data tentang elemen personal communication yang ternyata begitu toh, ternyata personal communication di-perceive sama orang gitu ya, 55% dari body language dan 38% dari voice and tone. Nah, itu ya, yang pertama adalah data yang menarik ya, data yang memukau gitu. Yang kedua, kadang-kadang aku membuka dengan quotes ya. Dengan quotes yang relevan dengan apa yang aku pengen kasih gitu ya. Kadang-kadang kalau udah ngasih quote itu orang jadi dalam, wah gitu, langsung ada quote-nya gitu.
Nah, terus langsung kita relate dengan quote itu, kenapa kita ngomongin quote itu. Yang ketiga adalah dengan bercerita. Ya, dengan bercerita tentang biasanya aku mungkin bisa langsung. Oke, teman-teman. Aku punya cerita ya. Jadi waktu aku kelas SD, ya kelas 3 SD, bla 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 gitu. Nah, itu langsung orang udah kayak, oke, ada cerita nih, baru buka langsung ada cerita, mereka langsung pay attention gitu. Nah, itu adalah opening yang sebenarnya kita bisa buka. Nah, waktu dari dulu, ini aku pertama kali belajar presentasi itu kan waktu kelas SMP lah ya. Ya mungkin teman-teman di sini juga dari SMP udah mulai belajar presentasi. Kebanyakan orang, including myself ya, dulu aku juga begini, sampai aku SMA, awal-awal semester kuliah masih lah ya, membuka presentasi, umumnya orang-orang seperti ini. Selamat pagi, kami dari grup ini, kita akan mempresentasikan tentang teori bla 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 bla. Oke. Nah, next gitu kan biasanya gitu. Next. Terus udah langsung koran gitu ya. Semuanya poin banyak banget paragraf. Sudah tuh tinggal baca aja. Ya, menurut teori dari ini bla bla bla. Udah kayak ini proyektor nih. Ini proyektor. Kita tinggal gini doang kan biasanya presentasi, baca gitu ya. Baca gitu. Nah, itu sebenarnya honestly speaking ya, ini semoga tidak menyakiti perasaan. There's nothing really interesting about that sebenarnya, honestly gitu. Nah, cara kita bisa memberikan presentation yang ini worth listening to adalah ya seperti yang tadi aku bicarakan tadi gitu. Nah, fase 2 pas taksi itu ya tinggal nge-flow aja, kita bercerita, kita explain apa yang udah kita pelajari ke audience kita. Dan yang terakhir, yang fase 3, ini sama juga ya, sama fase 1. Crucialnya sama-sama penting. Di mana closing statement adalah yang paling penting. Di mana sama kita juga bisa closing dengan, kalau aku yang paling sering aku pakai, itu adalah quote. Ya. Quote-nya yang harus yang dalam gitu ya. Quote-nya yang dalam, tapi dalamnya tuh harus relevan dengan apa yang kita presentasikan. Gitu. Itu quote. Atau yang kedua adalah call to action. Ya. Kita closing dengan, oke teman-teman, ini saatnya kita berubah. Kita harus menginspirasi Indonesia untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Nama saya Arvin, signing out. Gitu. Something like that. Gitu. Jadi ada statement closing yang harus ada hook-nya juga. Supaya orang pas emang udah benar-benar finish, mereka ngerasa, oh oke, that was a good presentation. Applause. So, itu yang pertama gitu. Yang kedua, ada orang ini namanya Guy Kawasaki ya, teman-teman. Ini adalah komisaris dari Canva dan juga American entrepreneur dan juga best-selling author, best-selling penulis ya. Nah, dia bikin nama rule-nya itu 10-20-30 rule. Di mana dia bilang presentation rule-nya itu dia bikin presentasi sebisa mungkin kita bikin yang simple aja, 10 slide ya. 10 slide kita explain 20 menit ya. Dan font size itu minimal 30 points ya. Kalau kita lihat ini font size yang ini ya, yang aku buletin itu font size-nya 35 gitu ya. Jadi 30 mungkin agak sedikit lebih kecil. Tapi nggak lebih kecil dari 30 ya, karena orang jadi bacanya agak mager gitu. Nah, kita bahas satu nih. 10 slides, 20 minutes, 30 font size. Ya. 10 slides itu kenapa kita harus bikin 10? Ya biasanya ini aku pernah lakukan juga gitu ya. Pitching investor atau pitching bisnis ke orang. Ya. Bisnis konsep yang simple itu orang tuh sebenarnya pengennya lihatnya yang simple, yang brief, dan juga helpful. Kalau memang nggak bisa 10 slides, ya oke lah, misalnya 12, 13, 15 gitu. Tapi jangan kepanjangan juga gitu. Karena sebenarnya kita bisa semuanya itu explain secara lisan gitu. Dimana itu bisa kita pakai di 20 minutes ini gitu ya. Jadi 20 minutes ini ternyata adalah kapasitas fokus audiens kita dalam melihat presentasi kita gitu ya, secara fokus gitu. Ya.
kalau misalnya kita lagi di kelas gitu ya, ini kan teman-teman masih kuliah gitu ya, aku kan udah enggak gitu ya, aku merasa tua sebenarnya berada di sini, tapi ya nggak apa-apa gitu. Nah, pas aku kuliah ya kan 20 menit pertama kita dengerin lah dosen ngomong ya kan, dosen ngomong. Ya udah 20 menit nih. Setelah 20 menit udah tuh ngawang-ngawang, ini habis ini makan apa ya? Gue nongkrong di mana ya? Nyebat atau enggak? Ya jangan. Apa namanya? Warteg apa ya yang enak ya? Makan ayam Rocky enggak ya kalau yang di Binus ya kan? Nah, itu setelah 20 menit langsung ada yang namanya fokusnya sudah mulai terpecah lagi gitu. Jadi di 20 menit pertama itu adalah waktu di mana kita bisa menyampaikan pesan dan audiens itu bisa stay fokus ke kita. Dan yang ketiga adalah 30 font size ini. Gitu. Nah, yang ketiga ya increase your visibility ya. Ini maksudnya adalah di saat kita online presentation ini penting untuk kita harus lihat kita juga ya. Kita harus lihat kita tuh di kamera tuh posisinya kayak gimana gitu ya. Kalau posisi kita gini, kan banyak nih sebenarnya ya kalau lagi online presentation lagi meeting online kayak begini doang gitu mukanya kan. Kayak dosennya ngelihat jidat doang gitu. Terus kita online presentationnya begini gitu kan. Mulutnya aja nggak kelihatan gitu. Kita bahkan dosennya nggak ngelihat gitu ini yang ngomong orang dia beneran atau sebenarnya di bawahnya dia itu ada orang yang mewakili dia gitu. Nah, ini increase your visibility ya. And what I mean by that adalah visibility-nya tuh beginilah at least gitu ya. Ngeliatin sampai dada gitu ya supaya atau bahkan kalau bisa sampai lebih jauh lagi supaya agak kelihatan body language-nya itu lebih bagus gitu. Karena yang namanya presentasi itu kita balik lagi ke personal tadi ya, ke personal communication elements ya. Kita butuh yang namanya body language gitu ya. Dengan adanya body language, ya kita menggunakan tangan kita secara terbuka, itu orang jadi lebih percaya sama presentasi kita dan memberikan kredibilitas gitu. Nah, yang kedua, visibility-nya juga kalau ada lighting tambahan, silakan ya. Ini aku juga pakai lighting ini ya. Mungkin kalau kelihatan ada lighting kayak gini nih. Aduh, mana sih? Bentar. Nih, jadi ring light gitu loh. Tahu nggak sih kalian? Nih, itulah pakai beginian nih. Ini harganya 85.000 doang, gengs. Ya. Jadi itu investasi yang bagus untuk presentasi. Ya 85.000 udah termasuk ring light, udah termasuk tripod beli di Tokopedia, ya kan? Jadi promosi. Nah, oke, increase your visibility. Ya kalau misalnya punya mikrofon yang oke, ya pakai. Ada headset gaming. Kalau anak-anak gaming kan biasanya punya headset gaming, itu silahkan dipakai. Ya. Nah, yang keempat, itu kita ngomongin the power of voice and interactions ya. The power of voice kan gak enak ya kalau misalnya ngomongnya kayak gini doang gitu ya. Kayak cuma mendesah-desah gitu, ASMR gitu kan, ASMR. Ini kayak yang gak enak gitu lah. Atau enggak kayak ngomongnya tuh cuma oke, selamat pagi teman-teman, kita akan mempresentasikan bla bla bla. Itu gak enak gitu ya. Jadi yang namanya voice ya itu walaupun kita like I know lah pasti kita kalau presentasi pas awal-awal ada yang namanya stage fever ya atau apa sih demam panggung gitu dimana kita pas mau mulai presentasi itu jedak-jeduk gitu ya. Kayak aku pun sebenarnya juga jedak-jeduk ini di sini tapi ya nggak kelihatan kan. Tapi tadi jedak-jeduknya biasanya kalau udah mulai presentasi itu udah mulai ngeflow gitu. Tapi biasanya pas mau mulai presentasi itu agak nyut-nyut kayak apa ya kayak nyut-nyut lucu gitu deg-degan gitu pasti ada gitu. Aku itu tiap hari itu presentasi ke orang ya literally tiap hari itu kerjaanku presentasi ke orang untuk business partnership, untuk ngomong ke klien, untuk ngasih materi meeting ke tim aku di bawah aku itu juga semuanya involve yang namanya presentation gitu. Dan audiens itu selalu nangkep yang namanya energi dari speaker gitu. Jadi kalau kita misalnya nervous, terus kita show nervousness kita itu, gugupnya kita itu melalui suara kita atau melalui body language kita, audiens pasti juga rada nervous gitu ngelihat kita jadi agak nggak enak gitu. Jadi deg-degan sendiri juga mereka gitu.
Karena aku juga kadang-kadang merasakan itu ya, kalau aku lagi jadi audience, terus aku ngelihat orang itu membawa seminar, tapi dianya tuh nervousnya bukan main gitu, sampai gemeter banget gitu. Nah itu sebenarnya energinya keserap sama audience ya. Aku jadi ngerasa sebagai audiensnya, waduh kasihan gitu kan, jadi deg-degan juga akunya, jadi takut dia salah ngomong gitu. Padahal kalau kita bisa confidence membawakan presentasi, pasti audiensnya pun juga santuy aja gitu. Ya itu the power of voice, and yang kedua interactions gitu. Jadi yang aku pelajari ya dari riset semalam, aku belajar tentang presentation itu adalah every 5 to 10 minutes ya, setiap 5 sampai 10 menit di dalam presentasi kita bisa throw some interactions ke audience gitu. Either itu untuk nanya apa pendapat mereka, opini mereka tentang sesuatu, atau ada polling atau ada games, itu bisa kita kasih interaksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang itu yang mungkin tadinya fokusnya udah mulai pudar, itu keangkat lagi gitu ya. Nah, ini tapi interaksi ini jangan dipakai pas pas sidang skripsi ya. kayak kayak maksudnya jangan pas sidang, pas aduh lagi jelasin ya. Ya menurut Ibu penguji teori saya gimana, benar, bagus? Nah, itu jangan ya teman-teman. Jadi interactions dipakai kita juga harus mengerti bagaimana cara memakai interactions ini di setting yang benar gitu ya. Kalau misalnya sangat formal dan kita memang seharusnya menjadi pembicara tanpa adanya interaksi, ya sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya lebih casual, seperti hari ini, aku anggap ini sebagai casually kita learning dan belajar bareng-bareng, ya kita bisa berinteraksi gitu ya. Jadi itu nomor 4, the power of voice and interactions. Nah, yang terakhir adalah desain slide. Itu sebenarnya nggak perlu yang heboh-heboh, yang kreatif-kreatif, yang banyak elemen-elemennya itu sebenarnya nggak perlu gitu ya. Dan slide-nya pun juga kita harus ingat bahwa yang kita taruh di situ adalah points, bukan newspaper, bukan berita atau bukan koran gitu. Jadi sebisa mungkin ya semua points-pointsnya itu adalah topik-topik yang emang mau kita bicarakan ya. Contohnya kayak ini ya, kita kan dari tadi kita cuma gini doang ya kan. Lebih banyak lisannya gitu ya, lebih banyak lisannya. That's why namanya PowerPoints, bukan power newspaper, right? Dan itu aja. Dan yang paling penting, karena kita membawakannya hanya points-points, kita pun sebenarnya juga harus memahami benar-benar apa yang mau kita bicarakan gitu ya. Bukan hanya kita ngebaca dari proyektor atau ngebaca dari kalimat koran yang kita taruh di PowerPoint gitu. Karena kalau semuanya udah koran ditaruh di PowerPoint terus kita cuma baca itu, sementara orang sebenarnya udah bisa sendiri baca presentasi itu gitu, nggak perlu kita baca juga. Itu namanya jadi audiobook teman-teman, atau podcast gitu ya. Mereka cuma ngeliat kata-kata, sebenarnya mereka baca sendiri bisa gitu, tapi ada suara kita gitu. Itu presentasi yang sebenarnya bisa di-enhance lagi dengan kepahaman kita. Karena pas kita udah paham apa yang mau kita bicarakan, simple point kayak satu kalimat begini aja sebenarnya udah cukup untuk menjadi background kita, sementara kita membicarakannya secara lisan itu, dan orang pasti juga udah mengerti karena kita pun sudah paham gitu. Dan dengan begitu aku simpulkan juga dengan quote dari Steve Jobs. Dia bilang, people who know what they're talking about don't need PowerPoint. Ya, orang yang mereka udah tahu apa yang mereka mau bicarakan, mereka sebenarnya nggak butuh PowerPoint gitu. Jadi tugas PowerPoint di sini hanya untuk assisting sebenarnya. The rest is our job to explain. Gitu teman-teman. Mungkin itu pembuka 10 sampai 15 menit, kayaknya lebih dari 15 menit juga. So, aku balikin ke Miss Faye untuk Q&A session. Terima kasih teman-teman. Wow, keren, luar biasa, keren banget loh, Vin. Analoginya, terima kasih Miss Faye. go, and then taxi, and then landing, exactly. Yeah. Di dalam dunia public speaking, kita mencoba untuk membuat audiens merasa deg-degan di awal, tapi istilahnya membuat konsentrasi mereka lebih baik, ya, sehingga pas di atas, nah, di taksi ini kita harus bisa maintain juga, ya kan? Betul.
fokus mereka karena mereka takutnya mulai perhatiannya entah kemana. That's exactly bener banget, 20 menit biasanya orang-orang tuh bisa stay and then Fokus ya. fokus ya, and after that ya di landing kita harus berikan ya betul kata-kata Betul. yang istilah bisa membuat mereka tergerak atau mengingat dan sebagainya. Keren banget nih ya analoginya teman-teman. Nih bisa diaplikasikan loh ya di dalam berbagai online presentation yang akan kalian lakukan ya. Aku yakin ya yang hadir di sini ini thank you banget. Pasti kalian adalah orang-orang yang perlu banget ya mengetahui tips-tips untuk presentasi online. Nah, di sini tadi Kak Arvin udah memberikan penjelasan yang begitu keren ya kan. Mudah-mudahan menurut aku sih dapat banyak banget ya Kak Arvin ya dari dirimu. Terima kasih. Itu benar banget di awal Kak Arvin memberikan fakta ya kan. So betul banget ya. Kita kalau ngomong cuman audio and then nggak kedengeran, nggak kelihatan visual ya gitu kan. Betul. Kadang kan kalau penyiar radio aja kita tuh penasaran wajahnya tuh kayak gimana gitu ya kan gitu. Benar. Ya kan kalau sekarang oke dari ngomongnya enak gitu kan tapi orang kalau udah ngeliat visualisasinya persepsinya beda lagi gitu. Jadi benar banget kalau misalnya di dalam presentasi yang namanya body language ya segala hal yang bersifat nonverbal itu mempengaruhi sangat besar di dalam presentasi dan bagaimana cara orang menilai dan memahami. Benar banget loh Kak Arvin ya. Benar banget. Iya. So tadi ketika Arvin mencontohkan ya banyak yang begini ya kan. Benar. Benar banget. Mungkin teman-teman juga sering ya gitu jadi kelihatan. Iya, kelihatannya jidat doang gitu kan. Ya so by the way, aku nggak pakai background karena tidak mendukung laptopku, mohon maaf. Oh iya. Pengen banget pakai background, itu kan salah satu image juga ya. Betul. Sorry, aku nggak Fake nih, fake. bisa, nggak menunjang ya. Ini butuh diganti nih. Oke, jadi kemudian kalau ring light itu benar banget. Saya nggak pakai ring light kayak Arvin ya. Aku pakai beginian. Ini juga ring light loh. Itu ring light juga. Sama. Cuma itu ada kipasnya ya. Iya, sama kipas. Jadi kalau bisa lah kalau misalnya gerah-gerah dikit ya, jadi boosting mood lagi. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman punya problematika apa lagi nih ketika presentasi online? Boleh dong ditanyakan di sini. Silahkan loh, kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat juga. Kita akan bahas. Silakan ya teman-teman kalau mau tanya sesuatu ke Kak Arvin ya, boleh di chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih teman-teman, Kak Arvin nih kan di dalam presentasi online memang yang namanya pertama kali tadi Kak Arvin bilang grogi itu pasti ya. Yang namanya expert juga kalau misalnya mereka akan bicara kepada orang yang lebih posisinya lebih tinggi atau misalnya seorang mahasiswa di hadapan dosen gitu kan ya atau ya di hadapan umurnya yang lebih tua masih dong ada grogi-groginya ya walaupun jam terbangnya udah berpuluh-puluh gitu beratus-ratus yang namanya grogi memang selalu ada tapi kita semua akan mengalami nggak sendirian gitu ya yang jelas grogi itu bisa diatasi. Nah kira-kira Kak Arvin aku yakin nih dari cara Kak Arvin presentasi jam terbangnya udah mulai banyak ya Vin ya gitu. Nah kira-kira pernah nggak Kak Arvin punya pengalaman yang too bad gitu ya ketika presentasi, what do you feel dan what do you do after that gitu. Oke. Ya. Itu pertanyaan bagus Miss V. Ya, jadi waktu itu ada yang namanya itu mungkin teman-teman ada yang tahu di sini ada kompetisi namanya kompetisi nasional ya ini dari Unilever namanya Unilever Future Leaders League gitu. Nah di situ itu adalah kita harus nge-solve business case yang dikasih sama Unilever gitu ya dan itu adalah kompetisi yang mungkin paling kompetitif yang mungkin aku pernah join gitu di mana at the end of itu kompetisinya 4 hari di mana at the end of the competition we have to like present our ideas ke juri-juri yang literally jurinya itu adalah kepala-kepalanya Unilever, even vice presidennya Unilever pun ada di situ gitu. Dan itu pressure-nya sangat berat secara mental maupun secara fisik ya. Maksudnya fisik tuh karena waktu itu 4 hari itu kan bikin bisnis presentation dan itu sama sekali nggak tidur gitu. Tidur cuma 1 jam sehari. Dan juga ada mental pressure dari
wah yang lihat gue itu pebisnis yang profesional yang literally udah head banget gitu. Nah di saat itu kan sebenarnya presentasinya itu adalah secara tim gitu ya, secara tim. Tapi dan timnya itu sebenarnya bukan kita yang milih itu adalah Unilever-nya gitu. Nah di saat itu tim aku personally itu kurang lah gitu ya. Menurutnya semua ideas itu mereka kurang contribute. Jadi semua ideas itu ya aku yang initiate, mereka hanya mendesain dan iya-iya aja gitu. Jadi pas akhirnya kita present ke jurinya, itu sebenarnya yang harus dilakukan sebenarnya itu adalah kita take turns untuk present gitu. Dimana oke, aku present mungkin untuk 2 slide, 2 atau 3 slide, terus nextnya present untuk 3 slide, dan nextnya itu present lagi untuk 3 slide yang terakhir gitu. Nah yang aku lakukan di saat itu adalah oke, aku membuka dengan 3 slide pertama, dan selanjutnya itu kan seharusnya di continue sama yang lain gitu. Nah akhirnya udah di slide yang setelahnya itu aku biarin dia bicara gitu ya. Tapi bicaranya tuh kurang lah gitu. Maksudnya mereka kurang mengerti konsep dari bisnis case yang bisnis solution yang kita mau kasih, dan ujung-ujungnya dia cuma muter-muter di situ aja, dan akhirnya aku yang take over, dan akhirnya 3 slide-nya dia itu aku ambil gitu. Dan juga next-nya juga ternyata sama juga seperti itu. Jadi aku ambil alih juga semuanya gitu. Dan yaudah ujung-ujungnya ternyata 9 slides itu ya ujung-ujungnya aku doang yang jelasin gitu. Nah terus feedback dari jurinya adalah setelah presentasi udah selesai ya, udah dicatat skornya bla bla bla. Setelah presentasi kita break dan aku didatengin sama judge-nya, dia bilang we understand that mungkin yang lain itu masih kurang mengerti gitu. But mungkin yang harus dilakukan di awal adalah yang pertama, sebelum kita present kita harus briefing dulu dengan tim kita gitu. Briefing dan make sure everyone really understands what they're gonna present gitu. Dan yang kedua, kalaupun misalnya terjadi hal-hal seperti itu di mana pas di tengah jalan kita present dan ternyata orangnya itu nggak ngerti, kita mungkin nggak bisa langsung take over gitu aja, tapi kita biarin dia ngomong dulu, dan kalau misalnya mereka udah selesai ngomong, kita bisa tambahin untuk menambah hal yang sudah disampaikan oleh si Bapak A, kita juga berpikir bahwa solusi bisnis ini bla 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 gitu. Jadi ditambahin in addition to that ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh in addition to that gitu ya. Jadi kita bukannya mengambil alih tapi menambahkan apa yang kiranya sudah disampaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita presentation secara tim, itu teamwork is a must gitu ya, especially kalau it's a very important presentation dan semua timnya itu dilihat gitu. Oke, Itu sih baik banget ya. Jadi, Miss Faye. oke, thank you Arvin. Ya, so teman-teman, ada kalanya kita ketika presentasi online itu dilakukan secara tim ya. Iya. Nah, ini penting banget yang namanya teamwork. It's really really important gitu. Di dalam entah hanya presentasi, tidak hanya presentasi, tapi berbagai hal pekerjaan. Teamwork itu harus punya satu tujuan, yang dimana kita semua harus fokus pada tujuan itu dan saling berkolaborasi dan paham gitu isinya gitu. Betul banget ya, betul tadi apa namanya ya, kita sebenarnya nggak butuh PowerPoint kata Steve Jobs tadi. Kalau misalnya kamu paham gitu ya isi dari materi Anda. Gitu. Kalau nggak salah Einstein juga udah bilang ya, kalau misalnya kamu ngejelasin sesuatu, ya aku ingat kepada 9 years old gitu, kalau dia ngerti, ya berarti kamu tuh bagus di dalam. Betul. Iya kan? Ya Gitu kan. itu menarik sih Miss V. Aku pernah dengar podcast atau baca buku. Itu ada yang namanya 5-70 rule gitu, 5/70. Dimana kalau kita bisa menjelaskan sesuatu ya, se-complicated apapun, ke orang yang anak umur 5 tahun, atau orang tua yang umurnya udah 70 tahun, dan mereka ngerti, itu kita udah mempresentasikan dengan bagus, menjelaskan dengan bagus. Benar.
Ya, itu bisa jadi latihan juga kan ya. Betul. Gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan. Sudah ada 2 nih dari Ronald dan dari Angeli. Ronald, Kak mau nanya bagaimana cara melawan rasa gugup ketika presentasi? Kadang rasa ini sering datang tiba-tiba. Wow. Ya, Datang tiba-tiba. rasa gugup ini tiba-tiba kalau ketemu mau public speaking atau ketemu someone Dua-duanya. atau mau ujian. Wah, Mau melamar. nah, itu dia. Wah, ini kayaknya ada yang mau melamar. Betul sekali. Oh, benar. Enggak. Masih jauh, Ya, Miss. ya, kita tunggu aja berita bahagianya. Oke. Nah, gimana nih katanya, Kak Arvin? Ya, ini by the way kalau misalnya nanti kita mau melamar itu menggunakan skill presentasi itu juga sangat membantu ya teman-teman. Jadi Benar banget. dipersiapkan lah. Banget tuh. Iya. Dipersiapkan Gimana dari kalau online? sekarang. Gimana kalau online? Lamaran online. Online presentationnya ngelamar gitu. Luar biasa. Oke, gimana nih? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Bro Ronald Widura. Jadi aku pun juga dari dulu, honestly ya, nggak ada yang namanya orang lahir tuh tiba-tiba bagus gitu presentasinya dan nggak gugup sama sekali gitu. Dan bahkan kalau secara survei ya, aku pernah lihat survei itu ternyata dari semua hal di bumi yang orang paling takutin ya, dari laba-laba lah, dari dari ular atau apalah gitu, kematian, ternyata orang tuh paling takut sama public speaking gitu. Dan I admit public speaking is scary gitu, karena pas kita berdiri di depan kelas, kita semua mata tuh tertuju sama ke kita gitu. Kita jadi lebih self aware, kita ngerasa kayak every single movement that we do itu orang tuh ngelihat gitu. Kita benerin rambut orang ngelihat gitu. Kita pengen so ganteng juga gini-gini gitu kan, orang juga ngelihat gitu. Nah, waktu pas awal-awal aku pun juga sering gitu. Bahkan mungkin kalau sekarang itu aku presentasinya itu mungkin bukan ke adik-adik kelas seperti teman-teman atau di depan dosen-dosen binus yang aku udah kenal, mungkin aku pun juga lebih nervous dan lebih mungkin nggak se-casual ini sekarang gitu. Tapi sebenarnya again apa yang namanya tadi Miss V bilang ya, jam terbang itu berbicara gitu. Jam terbang itu berbicara, dimana ya walaupun mungkin belum banyak kesempatan untuk melakukan presentasi, tapi kita kalau aku tuh dari dulu ya, nggak tahu ini aku doang atau gimana ya, mungkin juga teman-teman gitu ya, contohnya kayak teman-teman gitu kan, lagi nyanyi-nyanyi di shower atau nyanyi-nyanyi di tempat kamar mandi gitu ya, itu kan kayak kadang-kadang kita imagine ada audiensnya gitu kan, ada audiensnya, terus suara gema dari kamar mandi itu kita ibaratkan dengan kayak gemanya kita lagi konser gitu ya. Nah, kalau aku secara public speaking ngelatihnya adalah aku berdiri di kamar dan aku berdiri, literally berdiri, dan aku anggap as if itu ada audience dan aku mencoba self aware dengan body language-ku, dan ya udah aku latihan di situ. Jadi every single time sebelum aku present itu pasti aku akan latihan gitu. Even hari ini pun aku present itu 1 jam sebelum meeting ini mulai, aku pun juga present ke diri aku sendiri gitu. Aku literally ngomong persis sama apa yang aku sampaikan ke teman-teman tadi gitu ya. Itu aku bicarain walaupun cuma 10 menit latihan, tapi at least aku udah ngerti apa yang akan mau aku sampaikan dan gimana caranya menyampaikan hal itu gitu. Jadi biasanya orang kita itu akan lebih nervous pas kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan gitu. Tapi pas kita udah tahu banget apa yang mau kita sampaikan, itu lebih gampang gitu. Itu kayak curhat lah gitu. Curhat ke orang kan kalau kita nggak tahu ceritanya kayak gimana, kita nggak tahu apa yang mau dicurhatin. Tapi kalau udah tahu kan tinggal ngeflow aja gitu. Dan tips kedua adalah ya perbanyak jam terbang, di mana kalau misalnya mungkin ada kompetisi public speaking, kompetisi speech competition, ikut aja gitu. Dan nggak perlu mengincar menangnya gitu, nggak perlu ngincar menangnya, tapi incarlah pengalamannya gitu. Karena pas kita public speaking,
ya itu sebenarnya adalah apalagi kalau di BINUS kan kalau kita lomba dibayarin nih sama TFC ya kan, The Fighters Club dari Communication Department, atau mungkin kalau yang di sini bukan dari BINUS mungkin bisa koordinasi dengan fakultasnya untuk minta bayarin lomba, itu pasti mereka mau gitu. Dan itu adalah platform gratis sebenarnya untuk kita untuk latihan gitu. Kita nggak perlu bayar untuk latihan, nggak perlu bayar untuk mendapat suatu knowledge, karena pas kita udah perform public speaking, kita pasti dikasih feedback sama jurinya dan kita bisa belajar dari situ. Itu sih Miss Faye. Semoga menjawab. Menjawab sih menurut saya. Mudah-mudahan menjawab ya Ronald ya. Jadi simpulannya benar banget. Pertama, relax ya. Relax itu kan. Tadi Arvin bilang singing ya below your shower gitu kan. Maksudnya lakukan hal yang kalian suka gitu sebelum public speaking. Seperti sama sih saya juga kalau misalnya mau present ke banyak orang ya, ratusan gitu. Jadi saya online gitu ya. Tetap deg-degan gitu, walaupun online, walaupun misalnya kita bisa tutup kamera, tapi itu sebenarnya nggak dibenarkan ya, kita harus open gitu. Jadi benar, saya dengerin lagu yang bisa menyemangati gitu berkali-kali gitu ya, biar groginya hilang gitu teman-teman ya. Dan penting banget untuk istilahnya positive thinking, bilang saya bisa, I can do that gitu kan ya. Atau small little exercise ya, tarik nafas ya, lakukanlah sesuatu yang kamu sukai yang bisa boosting your mood gitu, boosting your confidence gitu. Jam terbang benar banget, jadi teman-teman jangan menghindari ketika teman-teman ada kesempatan untuk berbicara di depan umum loh. Itu kesempatan untuk practice and practice. Jangan saya, gitu kan biasanya ya. Benar. No, not me, gitu. Don't do that to me, gitu. Jangan, I cannot. Dia yang lebih oke, dia jangan gitu. Ayo, itu kesempatan kamu. Nih, yang suka presentasi di kelas, gunakan benar-benar nih kesempatannya. Tadi Kak Arvin memberikan tips dari siapa tadi? Yang dari CEO Canva ya? Komisaris Canva. Ya, komisaris Canva. 10, 20, dan 30 itu keren banget ya. Jadi mudah diingat, 10 slide cukup, gitu kan, simple, brief, gitu kan, 20 minutes, bener banget 20 minutes aja, gitu kan. Kalau teman-teman yang kuliah atau siswa-siswi teman Anda udah 20 menit kan langsung jiwanya meronta, gitu. And then 30 font size ya kan. Nah, itu udah perfect banget menurut saya. Mungkin nggak ada manusia yang perfect benar, tapi setidaknya kita bisa melakukan yang terbaik gitu loh ya. Benar, melakukan persiapan biar kamu tuh paham isi materi kamu sehingga nanti nggak grogi, smooth nanti jalannya. Bener loh Kak Arvin bilang. Jadi kalau misalnya udah kita ngomong di depan mungkin di awal grogi, tapi kalau udah smooth gitu ya berjalan, kita akan benar-benar fluensinya tuh keluar, maksudnya ya enak aja ngomongnya gitu. Benar. Ya, karena kita udah siap, kita tahu materinya dibanding orang yang tidak siap apapun. Groginya nggak akan hilang. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan kejawab ya Ronald dan teman-teman semua. Kemudian yang kedua ada dari Angel ini. Kak, bagaimana cara presentasi dengan baik supaya tidak terlihat membaca? Nah, kalau di online biasanya keuntungannya tadi kan ada yang bilang bisa baca di laptop ya, di laptop. Jadi tapi kadang kelihatan juga loh. Kalau misalnya kamera terlihat ya. Makanya kebanyakan itu tuh kameranya biar nggak terlihat. Gimana nih Kak? Oke, bagaimana cara presentasi dengan baik supaya tidak terlihat membaca? Oke, yang pertama, sebenarnya balik lagi ya ke kepahaman gitu. Sebenarnya pas kita presentasi, tugas kita itu bukan menghafal, tapi memahami gitu ya. Kita nggak apa-apa sih sebenarnya, asalkan paham dan kita memberikan kepahaman kita ke audiens kita gitu ya. Dan cara kita menyampaikan itu adalah sebenarnya kalau di presentasi itu sebenarnya aku anggap balik lagi ya ke kalau kita kan seharusnya memang pas kita present itu hanya menampilkan points ya, bukan koran gitu ya, bukan semuanya langsung kita taruh di situ abrek, kita baca doang kan. Nah, sebenarnya karena kita sudah paham poin-poin yang kita taruh di presentasi itu sebenarnya cuma men-trigger memori kita untuk kayak oke, abis ini next kita akan ngomongin ini, abis ini next kita akan ngomongin itu gitu ya. Jadi kita again pakai points ya, sisanya kita jangan menghafal tapi kita jangan menghafal tapi kita pahami. Dan
kalau aku sendiri sebelum mulai presentasi itu sebenarnya selalu aku bikin yang namanya flow gitu. Aku bikin yang namanya flow di mana oke, flow-nya itu nanti akan seperti apa abis ini supaya nyambung ke next slide-nya aku harus ngomongnya kayak gimana. Terus next-nya akan ngomongin apa, next-nya apa, itu aku tulis either di buku catatan atau di handphone. Biasanya aku ngechat nge-line diri sendiri gitu. Supaya itu alternatifnya notepad ya. Pokoknya aku ngechat diri sendiri dan supaya karena pas kita nulis ya, pas kita nulis oke, slide 1 ngomongin ini terus apa pakai arrow gitu. Arrow selanjutnya akan ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini. Dengan kita menulis itu ternyata pas kita nulis itu memori kita itu lebih mengingat apa yang poin-poin kita mau bicarakan gitu. Kalaupun kita lupa, kita tetap boleh kok sebenarnya bawa yang namanya side notes gitu ya. Kita punya notes kecil gitu di tangan atau bahkan kalau sekarang kan bisa pakai HP gitu. Taruh aja notes di HP, kita mau ngomongin apa. Nanti pas sebelum next slide kita tinggal ngelihat HP sedikit sebentar. Oke, next-nya ngomongin itu. Terus lanjut ngomongin ke berikutnya gitu. Jadi itu ya tips untuk supaya tidak terlihat membaca. Sebenarnya bukan supaya tidak terlihat membaca ya, supaya tidak membaca gitu. Harusnya Kalau ya. tidak terlihat membaca, ya mungkin. Iya benar sih. Waktu face to face kan kebanyakan memorizing ya. Maksudnya memorizing tuh bahaya banget karena bisa lupa gitu. Nah Benar. kalau di sini kita biar nggak kelihatan, sebenarnya kalau face to face, baik face to face maksudnya face to face secara directly maupun dengan online, diusahakan jangan membaca, ya, diusahakan loh, karena itu bagian dari nonverbal juga gitu kan, bener kan ya kak ya. Jadi kalau membaca terus kelihatan kita tuh kayak nggak pede, kayak nggak menguasai materi gitu kan. Benar. Apalagi kalau diingat-ingat memorizing tadi saya bilang bisa lupa, makanya kuasai materi. Benar kata Kak Arvin, buat side notes yang bisa membuat kita nggak lupa gitu. Apa yang akan kita bicarakan gitu. Kalau di online seperti itu harusnya ya, diusahakan ya membaca. Boleh membaca gimana ya, tapi kalau misal pembaca berita kan dia punya Oh, kalau pembaca kamera berita reader mungkin gitu. beda. Itu beda lagi, tapi kalau kita presentasi. Iya. Atau mungkin kalian bikin prompter sendiri gitu di sini kan. Atau biasanya apa ya, disatukan di Iya. satu window. Iya, mungkin kalau pertanyaannya gimana caranya supaya tidak terlihat membaca, mungkin duduknya agak jauhan ya. Iya, Jauhan. Supaya bola matanya tuh nggak kelihatan gini-gini. Kalau jauh kan nggak kelihatan. iya. Kalau online jauh nggak kelihatan gitu, dekat kelihatan, dan apalagi Iya. tutup kamera gitu. Ini aplikasi tutup kamera bisa menguntungkan, bisa membuat kesal pembicara juga nih. Benar. Bagi audiens menguntungkan, ya saya juga suka tutup kamera kok kalau lagi meeting dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kita harus rubah mindset itu ya kak ya. Maksudnya kita harus tetap merasakan ya ini media kita berkomunikasi. Kita harus tetap attending gitu ya, memperlihatkan diri secara nonverbal dan sebagainya gitu. Anggap aja presentasi itu seperti kita bercerita aja. Iya, betul. Ya, benar banget. Wah, seru tapi waktunya cuma sejam nih ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita close? Oke Kak Arvin, mungkin sebagai closing, coba Kak Arvin cerita your best presentation ever. My best presentation ever, mungkin waktu itu aku diundang sebagai inspirational speaker untuk mewakili anak-anak apa namanya child abuse. Walaupun aku sebenarnya tidak merasakan child abuse gitu, tapi aku di situ berbicara sebagai inspirational speaker, sebagai orang yang survive yang namanya perceraian orang tua gitu ya. Karena mamaku ini kan single parent gitu. Dan di saat itu, waktu itu aku diajak untuk jadi speaker. Yang pertama aku pikirin adalah, ini sebenarnya agak terlalu personal. Apakah oke untuk aku ini share ke orang-orang gitu. Tapi karena misinya itu adalah untuk memberikan dampak, memberikan impact ke orang-orang, itu jadi aku kayak, oke, you know what, let's just do it gitu. Terus ya udah akhirnya aku lakukan di depan di depan banyak orang, waktu itu di auditorium BINUS ya. Dan itu aku berbicara literally memang dari hati, dan itu udah aku
ada yang namanya skrip ya. Aku bikin skrip dan aku hafalin dan aku ngertiin skrip itu dan aku sampaikan melalui hati gitu. Dan sebenarnya aku literally mengaplikasikan apa yang kita sudah pelajarin hari ini dan pada akhirnya aku bilang dengan quote yang sebenarnya aku lupa aku dapat dari mana, cuma tiba-tiba pas bikin skrip tuh aku keinget gitu. Aku bilang gitu, aku closing dengan aku bilang, um, so last but not least, itu pakai bahasa Inggris kemarin, bilingual lah gitu. Last but not least, I just want to say that, you know, to be a broken home kid, to be broken home should never make you a broken kid gitu. And itu adalah quote yang mungkin sangat berdampak ke audiensnya dan itu memberikan audiensnya itu rasa oh, oke benar juga gitu karena di situ kan yang datang juga adalah survivor child abuse, survivor parental divorce dan itulah kita memberikan dampak di saat kita presentasi, di saat kita public speaking yang sebenarnya aku juga sangat suka public speaking dan presentasi itu karena setiap kita public speaking, setiap kita memberikan message ya, apalagi pas presentasi itu kita memberikan mindset kita ke orang banyak, di mana mindset itu kalau mindset itu sangat relevan dengan mereka, itu mungkin bisa nempel di otak mereka seumur hidup mereka gitu. Jadi every time kalau misalnya aku diminta orang untuk public speaking atau untuk presentasi, bahkan hari ini pun presentasi di depan teman-teman di sini, yang aku pikirin adalah not because aku dapat kesempatan untuk di spotlight, tapi kesempatan untuk menanamkan suatu mindset yang mungkin bisa berguna dan bisa selalu diingat sama teman-teman gitu. Jadi waktu itu aku taruh mindset dan pengalaman aku sharing dan after the presentation tiba-tiba 10 menit habis presentasi aku keluar itu orang lagi pada rame dan tiba-tiba ada yang meluk aku gitu. Dan ini random banget orangnya itu aku random stranger tiba-tiba meluk aku cowok gitu ya. Dia kenalin diri, halo nama aku Newo dari Universitas Indonesia. Terima kasih ya Arvin, kamu berani banget udah open up dan memberikan dan menyuarakan suara-suara kita ke masyarakat semua gitu. Dan terima kasih banyak terus dia peluk aku lagi gitu. Dan dari situ aku belajar gitu bahwa pas kita public speaking, every single word atau every single message yang kita taruh di presentasi itu bisa membuka pikiran orang dan bisa stays with them forever gitu. So that's from me. That's my best presentation so far. Menjadi speaker di Wahana Visi Indonesia X Communication Department BINUS tahun 2018. Keren, so sweet ya itu Yes. benar banget Kak Arvin. Dan itulah bukti bahwa public speaking bukan hanya sekedar bicara, ya kan? Setiap orang bisa bicara, tapi kita harus punya cara bagaimana mempersiapkan konten kita untuk bisa menanamkan rasa ya di audiens kita, gitu kan? betul banget. Sampai akhirnya orang pun memberikan kita apresiasi sampai seperti itu. Tapi jangan dicari apresiasinya, yang penting kita dengan tulus menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan dengan baik. Gitu. Iya betul sekali. Mungkin aku ada tambahan sedikit juga gitu. Silahkan. Bahwa ini sebenarnya aku mikir juga kenapa sih presentation skill itu sangat penting juga dipelajari untuk dimiliki gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat mungkin semua leader dan semua successful people in the world, they are great presenters, guys. They are really good at presenting themselves, really good at presenting the company. Mereka selalu bisa mempresentasikan sesuatu dengan baik gitu, dari presiden sampai entrepreneur. Saat mereka present itu kita nggak hanya mempresentasikan sesuatu message, tapi kita mempresentasikan diri kita dan juga organisasi ataupun institusi yang kita represent gitu. Mau kita pitching ke investor, mau kita cari business partnership, mau kita presentasi ke klien, pitching campaign, dan lain-lain. Semua itu involve presentation. Bahkan alumni BINUS University pun, William Tanuwijaya yang sekarang menjadi Tokopedia merger dengan Gojek, GoTo, dia pun juga awalnya adalah introvert yang hanya jaga warnet gitu. Tapi selama dia evolve menjadi entrepreneur di Tokopedia, dia harus push diri dia untuk bisa public speaking dan presentation karena dia memiliki kebutuhan untuk pitching investor, pitching
business ideas and everything. So if we're good at presenting, I think we can go so far in life. That's all. Terima kasih, Yes, Miss exactly. Luar biasa, wonderful. Faye. Benar banget ya, kalau kalian belajar public speaking nih teman-teman, kalian bisa mengasah critical thinking kalian, ya kan? Mengasah cara komunikasi akan lebih baik lagi, dan tentunya confidence juga akan lebih meningkat. Intinya di dalam presentasi, ya secara besarnya public speaking, yang penting itu adalah kita sebagai sumber pesan, ya, kemudian isi pesan kita dan emosi, ya, secara kita mengatakannya, dan tentunya kita sendiri yang membawakannya, terus harus seperti apa, sehingga orang-orang tuh bisa tersentuh dengan apa yang kita sampaikan, bisa ada terasa dalam hatinya apa dari kata-kata yang kita sampaikan tersebut, yang tadi pengalaman Arvin. Pasti teman-teman mau dong kayak Arvin juga ya, punya pengalaman yang luar biasa tadi. Kalian bisa. Jadi jangan lewatkan kesempatan apapun ketika Anda presentasi di kelas, ayo lakukan yang terbaik. Biar terlatih, karena betul, semakin in the future nanti kalian akan selalu berhadapan dengan yang namanya presentasi, ya. Itu saja, teman-teman, gitu ya. Oke, thank you banget Kak Arvin Aji atas sharing sessionnya, kemudian ilmunya yang luar biasa ya. Saya juga belajar banyak. Saya sangat berterima kasih sampai belepotan gini. Saya terima kasih banget nih Kak Arvin udah punya udah memberikan waktunya untuk sharing session kepada kita semua. Semoga teman-teman yang di sini juga mendapatkan sesuatu yang berguna. Mungkin bisa diaplikasikan dari sekarang. Oke, teman-teman, sebelum kita close, mari kita abadikan pertemuan hari ini. Silahkan kepada Mbak Adrini ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin boleh di open cam dulu, tunjukkan muka-mukanya. Kita bisa berfoto dulu ya. Oke. Nah. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah ya, Miss? Oke, teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya dan atas stay and fokusnya selama 1 jam lebih sedikit. See you again di Ngobar Juko sesi berikutnya. Bye. Thank you guys. Terima kasih Miss Faye, Communication Terima Department. kasih Kak Arvin. Terima kasih Miss Sari dan lain-lain dan kawan-kawan.